Ya, lagu terakhir tadi memberikan saya konfirmasi apa yang harus saya sampaikan kepada saudara. Kalau saudara suka sama judul khotbah, maka judul khotbahnya adalah janji Tuhan. Haleluya. Janji Tuhan. Janji Tuhan. Ada yang kita harus paham tentang, ada beberapa hal yang harus kita paham tentang janji Tuhan ini. Tapi paling tidak saudara, dengan Tuhan melepaskan janji saja buat saudara, itu memberitahu buat kita bahwa Anda itu berharga di mata Tuhan. Kenapa sampai Tuhan berjanji kepada Anda? Karena memang Anda berharga di hadapan Tuhan. Jadi adanya saja janji itu sudah membuat Anda sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan. Kalau saudara kemudian duduk di sini dan saudara berpikir bahwa saya tidak pernah terima janji Tuhan, saya tidak pernah tahu janji Tuhan, saya tidak pernah bahkan mungkin peduli tentang janji Tuhan, saya harus beritahu pada saudara, kita ini hidup karena janji. Bahkan janji-janji kosong saja kita bisa hidup berharap loh sama janji-janji kosong. Iya kan? Ada berapa tahun saya pernah ditipu orang gitu ya. Dengan janji-janji yang luar biasa. Tapi selama berapa tahun itu saya sangat digairahkan oleh janji-janji tersebut. Walaupun memang ujungnya ditipu. Tapi dalam tahun-tahun saya menunggu janji itu, saya sangat bergairah loh saudara. Itu janji pepesan kosong saja, itu menggairahkan kita. Bagaimana dengan Tuhan yang berjanji? Iya kan? Bagaimana dengan Dia yang berjanji? Pasti lebih menghidupkan. Pasti lebih luar biasa. Nah, adanya janji Tuhan saja, itu sudah mau memberitahu kepada saya dan saudara bahwa Anda dan saya itu penting di hadapan Tuhan. Kenapa sampai Tuhan buat janji? Saya tidak mungkin berjanji dengan orang yang saya tidak anggap penting. Ya kan? Hanya orang yang saya anggap penting yang saya buat janji di hadapannya. Nah, Tuhan itu menganggap saya dan saudara penting, makanya Dia lepaskan janjinya. Nah, jadi kalau saudara duduk di sini dan saudara merasa bahwa saudara tidak penting, silakan bertobat karena waktu Tuhan lepaskan janjinya, berarti Tuhan anggap Anda dan saya itu penting sekali. Anda penting di hadapan Tuhan. Coba kasih tahu kiri kanannya, kok penting sekali di hadapan Tuhan. Siapa tahu lupa. Saudara penting di hadapan Tuhan. Nah, orang yang terima janji Tuhan itu orang seperti apa? Sebetulnya begini saudara. Semua kita ini menerima janji Tuhan. Bukti yang paling sahih saudara menerima janji Tuhan adalah adanya nafas kehidupan buat saudara. Itu paling sederhana lah. Saudara menerima nafas kehidupan itu berarti ada perjanjian Tuhan pada saudara. Kalau saudara hari ini masih ada, saudara hari ini masih hidup, saudara menerima janji Tuhan. Bahkan kalau saudara nanti sudah tidak ada di sini, saudara juga menerima janji Tuhan untuk hidup yang kekal. Tapi adanya saudara di dunia ini menunjukkan bahwa ada janji Tuhan buat saudara. Ada janji Tuhan buat saudara. Tetapi orang yang tahu bahkan menyadari bahwa hidupnya itu ada janji Tuhan, ironisnya tidak semua orang menyadari hal tersebut. Hanya orang-orang tertentu yang menyadari. Jadi begini saudara, semua orang yang beriman pada Yesus Kristus menerima janji Tuhan. Tapi tidak semua orang beriman sadar bahwa mereka terima janji Tuhan. Nah, untuk menyadarinya, Mazmur 25 ayat 14 kasih tahu buat saudara. Mazmur 25 ayat 14 itu bilang begini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi orang yang menyadari janji Tuhan dalam hidupnya, disingkapkan tentang janji Tuhan dalam hidupnya itu adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Nah, orang yang bergaul karib ini diidentifikasikan sebagai orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia ini bukan masalah saudara tiba-tiba jadi ketakutan begitu. Kalau ada Tuhan kayaknya bukan seperti itu. Tapi takut akan Tuhan ini saudara sudah sedemikian menghormatinya. Jadi begini, saudara memutuskan
untuk tidak berbuat dosa karena saudara hormati sekali Tuhan. Sama seperti begini. Saya memutuskan, misalnya ya dalam hubungan suami istri. Saya memutuskan untuk tidak selingkuh karena saya hormati sekali istri saya. Gitu. Bisa paham ini? Saya hormati sekali keluarga saya sampai-sampai saya berupaya supaya saya tidak jatuh dengan perselingkuhan. Saya ingat istri saya ingat anak-anak saya. Saya menghormati mereka. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu contohnya. Jadi takut akan Tuhan ini itu seperti itu. Saudara memutuskan untuk berbuat benar karena saudara hormat sekali sama Tuhan. Saudara sangat menghormatinya. Saudara tahu bahwa dia tidak suka kalau saudara melakukan begini. Saudara tahu bahwa kalau saudara lakukan ini, saudara mendukakan hati Tuhan. Nah itu takut akan dia. Ternyata orang yang takut akan dia ini adalah orang yang punya potensi bergaul karib dengan dia. Jadi begini Pak Bu, kalau kita ini kurang karib sama Tuhan, ada masalah pada takut akan Tuhan. Begitu Ji sebenarnya masalahnya. Ya, kalau kita kan selalu mengeluh begini, bagaimana caranya supaya kita bisa karib dengan Tuhan, supaya kita akrab sama Tuhan. Cek maki, siapa tahu memang kita tidak mengembangkan roh yang takut akan Tuhan. Siapa tahu memang kita tidak menghormati Tuhan. Kalau saudara menghormati Tuhan, saudara pasti otomatis saudara akan bergaul karib dengan Tuhan. Nah, yang luar biasanya ini, waktu saudara bergaul karib dengan Tuhan, pemazmur katakan perjanjiannya diberitahukannya. Kata diberitahukan di sini bukan berarti begini saudara, bahwa saudara baru tahu, bahwa saudara baru terima. Enggak, begini. Semua perjanjian Tuhan sudah diberikan kepada kita. Cuma memang semua yang berasal dari Tuhan itu, kalau kita cuma mau terawang dengan kemampuan manusiawi kita enggak paham. Ya kan? Saudara baca Alkitab berkali-kali, tapi kalau tidak ditolong oleh Roh Kudus, saudara enggak paham itu Alkitab. Bisa-bisa saudara salah tafsir. Tapi karena Roh Kudus tolong kita, maka kita jadi mengerti. Sama juga dengan janji Tuhan. Karena Tuhan tolong kita, maka kita langsung mengerti. Kita langsung tersingkap. Oh iya tahu. Ini yang Tuhan janji sama saya. Sebentar kita akan lihat lebih lanjut tentang hal itu. Tapi saya mau mendasarinya dengan berkata bahwa kalau saudara takut akan Tuhan, maka saudara dijamin akan mengalami hal ini. Tuhan menyingkapkan kepada saudara janji-janjinya kepada saya dan saudara. Dia akan singkapkan itu. Dengar baik, kalau disingkapkan bukan berarti tadinya dia tidak ada. Kalau disingkapkan itu berarti apa? Dia sudah ada dari awalnya, cuma kita tidak sadar. Jadi perlu disingkapkan oleh Tuhan. Saudara tidak bisa singkapkan itu sendiri. Saudara perlu Tuhan untuk menyingkapkannya. Nah, sekarang kita mau lihat area janji Tuhan itu di mana-mana saja. Janji Tuhan itu beroperasinya di mana-mana saja. Jadi kita sudah dasari dengan apa? Kita harus takut akan Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan. Kalau kita hormati Tuhan, kita pasti bergaul karib dengan Tuhan. Nah, kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kita akan disingkapkan apa saja yang Dia sudah janjikan kepada kita. Sekarang kita lihat area janji Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti di mana area janji Tuhan beroperasi, maka saudara biasanya suka salah-salah klaim janji Tuhan. Saya ingat dulu ya, kita ini suka salah klaim janji Tuhan. Misalnya ya, kalau dulu waktu saya masih jadi perintis di sebuah yayasan misi, kita ini saking hidup pas-pasannya, kita ini suka masuk di toko-toko, misalnya kita lihat di toko baju begitu ya, ada baju bagus begitu ya. Kita suka tumpang-tumpang tangan di baju begitu. Alasan lihat-lihat baju begitu, angkat-angkat dalam nama Yesus. Tumpang-tumpang tangan begitu. Lama-lama kan meningkat toh. Kita pengen motor kita pergi ke showroom motor. Kita pengen mobil, kita pergi ke showroom mobil. Oh iya bagus ya, tapi sambil tumpang tangan. Kita suka klaim-klaim yang kayak begitu. Ya silakan kalau saudara mau melakukannya. Tapi begini. Lakukan sesuatu dengan pengertian. Nah mari lihat, makanya saudara harus lihat di mana area perjanjian Tuhan bekerja. Area perjanjian Tuhan bekerja itu yang pertama. Ada
ada kurang lebih ada 3 area perjanjian Tuhan kalau tidak salah saya catat-catat di sini. Tapi kita lihat saja kita akan sentuh sampai berapa banyak. Yang pertama, area janji Tuhan itu adalah selalu menyentuh yang namanya kemustahilan. Saya ulang lagi. Janji Tuhan itu selalu menyentuh yang namanya area kemustahilan. Impossible zone. Dia selalu menyentuh area itu. Janji Tuhan itu tidak pernah remeh-temeh. Janji Tuhan itu tidak pernah yang cuma kacang-kacang, enggak. Janji Tuhan itu area bermainnya itu selalu pada semua yang buat kita mustahil. Semua yang mustahil. Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Saya baca di ayat itu saja. Ini kan cerita tentang Abraham. Abraham waktu dikasih janji Tuhan, waktu itu namanya masih Abram. Abram itu dan Sarah itu menikah tidak punya anak karena Sarah mandul. Kalau orang sudah mandul tidak mungkin dapat anak. Tidak mungkin dapat anak. Terus janji Tuhan buat Abram adalah, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini janji diberikan sama lelaki yang beristrikan wanita mandul. Haleluya. Jadi ini mustahil. Semua janji Tuhan itu pasti akan menyentuh area kemustahilan saudara. Karena memang janji Tuhan itu available buat semua yang impossible. Semua yang mustahil-mustahil. Itu area kerja janji Tuhan. Kalau saudara cuma menginginkan janji Tuhan pada keinginan saudara saja, berarti itu adalah area-area yang mungkin-mungkin saja saudara dapatkan. Karena biasanya yang kita mau adalah hal yang kita mungkin dapatkan. Tapi kalau dia menyentuh area kemustahilanmu, itu kadang-kadang sesuatu yang tidak saudara duga, tidak saudara pikir, tidak saudara perkirakan sebelumnya. Mana mungkin Abram berpikir punya anak? Begitu dia tahu Sarah mandul, dia pasti sudah tidak berpikir untuk punya anak. Saya ingat saya saja menikah dengan istri saya sudah cerita ini berulang-ulang. Tapi waktu saya menikah dengan istri saya dan istri saya sebelum pernikahan, kemudian dia mengaku bahwa dia ada kemungkinan tidak punya anak. Karena haidnya itu cuma datang setahun sekali. Jadi dia ada kemungkinan tidak punya, kemungkinannya lebih besar tidak punya anak. Jadi istri saya tanya sama saya, jadi kau mau diterima? Kalau besok-besok kita menikah nih, kita tidak ada anak. Untungnya saudara, istri saya tanya itu dalam posisi kita lagi berboncengan naik motor. Jadi tidak lihat saya punya muka toh. Saya punya muka yang syok, kaget, apa. Dia cuma dengar saja suaraku. Saya siap, Ji. Tapi kan kita berdoa. Kita berdoa. Tiba-tiba waktu diberkati pernikahan, saya ingat sekali, kebetulan yang berkati kita kakak istri saya. Lalu kemudian dia bernubuat. Dia bilang apa? Kamu akan mendapatkan anak-anak jasmani dan rohani. Wah, saya langsung amin. Amin. Setelah dia ngomong begitu, setelah diomongin seperti itu di pemberkatan nikah saya cuma bilang begini sama Tuhan. Tuhan, sejak hari ini saya tidak akan pernah minta lagi soal anak. Karena saya tahu saya pasti dapat anak. Saya pasti dapat anak. Saya cuma tidak tahu kapan waktunya, tapi saya pasti dapat anak. Jadi saya tidak akan berdoa lagi untuk hal itu, karena saya tahu janjimu ya dan amin. Dan saya betul-betul tidak pernah berdoa untuk punya anak. I'm done. Saya sudah begitu pemberkatan nikah, saya selesai dengan urusan berdoa supaya punya anak. Saya selesai, karena saya tahu saya pasti punya anak. 2004 November kami menikah, 2006 anak pertama saya lahir. Pasti punya, cuma tidak tahu kapan, tapi pasti punya.
Semua janji Tuhan itu menyentuh kemustahilan, saudara. Lah ini Tuhan bicaranya terlalu jauh sama Abram. Bicaranya apa? Hitung bintang langit, hitung pasir di laut, terlalu jauh. Anak satu saja belum ada. Janjinya adalah kamu adalah bapak dari banyak bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa apa? Anak satu saja belum ada. Mau bilang bangsa-bangsa. Kayaknya Tuhan bicara terlalu jauh. Terlalu hayal, orang Ambon bilang. Terlalu menghayal. Tapi itulah janji Tuhan. Selalu menyentuh kemustahilan. Apa yang membuat saudara gagal terima janji Tuhan? Karena ketika janji Tuhan itu dilepaskan, saudara berpikir itu hayal. Iya toh? Kita selalu berpikir itu, langsung kita kutip ayat Alkitab. Janganlah kamu memikirkan yang terlalu tinggi. Janganlah kamu memikirkan yang terlalu tinggi dari dirimu. Tidak begitu konteksnya justru. Konteksnya itu adalah saudara harus melihat diri saudara dalam terang janji Tuhan. Apa janji Tuhan buat saudara? Sekalipun itu mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya ingat sekali mama saya waktu kolaps di Manado. Sementara ibadah dia kolaps. Dibawa lari ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit. Tidak tahu saya sudah pernah ceritain sama saudara tuh. Sampai di rumah sakit. Lalu kemudian hasil pemeriksaan dan apa? Dokter berkata. Harus pasang alat pacu jantung. Karena jantung mama saya lemah. Jadi kami semua mendorongnya untuk mengikuti saran dokter. Karena itu yang paling logika kan? Iyalah. Jadi dari antara kami 6 bersaudara, sayalah yang terakhir diminta oleh saudara-saudara saya untuk memberitahu kepada mama saya, bilang harus pasang alat pacu jantung. Kami semua sudah bicara, kamu harus bicara. Karena kalau saya katanya pendeta, biasanya pendeta lebih bisa didengar katanya begitu. Tidak tahu itu mereka terawang dari mana. Jadi akhirnya saya ingat pagi-pagi saya lupa kejadiannya hari Minggu. Tapi pagi-pagi saya masuk di kamar itu di rumah sakit Advent. Saya masuk di kamar dengan maksud untuk meneguhkan semua perkataan saudara-saudara saya bahwa mama pasang alat pacu jantung. Waktu saya masuk kamar pagi-pagi, tiba-tiba mama saya dengan muka yang riang gembira, itu bicara sama saya. Danja, mama tadi malam dapat mimpi. Mimpi apa, Mama? Mama dapat mimpi. Tuhan datang, ada malaikat datang bicara sama mama. Terus malaikat itu bilang gini, Tuhan sudah sembuhkan, kamu tidak perlu apapun. Tuhan sudah sembuhkan. Jadi mama so putuskan, mama tidak pasang alat pacu jantung. Saya mau bicara apa itu? Jadi saya cuma diam, oh begitu. Lah saya bilang, saya pegang tangannya, saya ikuti imannya mama, ya. Kita ikuti imannya mama. Mama yakin? Yakin. Oke. Kita berdoa. Saya ini sebenarnya berdoa ini, maksudku saya mau dengar, saya berharap begini, sementara saya berdoa, saya dengarkan suara Tuhan begitu bilang, tidak, itu tidak benar, gitu. Jadi saya berdoa, saya panjang-panjangin berdoanya begitu, saya cari, apakah saya dapat impresi? Tidak memang. Nah itu kejadian itu sudah sekitar berapa tahun ya? 6 tahun lalu. Wah. Setelah itu dia baik. Dia baik, sangat baik. Setelah itu. Tapi yang saya mau bilang pada saudara adalah begini. Memang janji Tuhan itu selalu menyentuh yang namanya kemustahilan. Amin. Tapi setiap kali Tuhan berjanji, saudara harus ingat, tidak ada yang mustahil. Saya bisa rantru ayat kepada saudara untuk menunjukkan bahwa memang Tuhan kalau berjanji itu selalu mustahil.
Ulangan 11 ayat 25. Ini supaya saudara lebih yakin saja. Ulangan 11 ayat 25. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada kamu. Ini kan juga tidak mungkin. Bagaimana Israel, bangsa yang kecil, bangsa yang ya ampun, belum jadi apa-apa, bangsa pengembara, tiba-tiba dijanjikan begini, yang tanah yang kau injak itu, nanti semua negeri itu akan gemetar. Bagaimana bisa? Gemetar dari sisi mana? Kan tidak mungkin. Ini bangsa imut-imut, yang belum bentuk negara yang bagus-bagus sekali, tiba-tiba baru keluar dari perbudakan, tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dijanjikan Tuhan, nanti setiap kamu lewat di negeri orang, orang akan gemetar. Gemetar dari mana? Tapi terbukti, memang janji Tuhan seperti itu. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Janji apa ini? Tapi kan kita sudah lihat. Sadrak, Mesak, Abednego masuk perapian yang menyala-nyala. Memang betul tidak terbakar. Tapi asal janji Tuhan. Jangan bukan janji Tuhan, saudara tes-tes. Hangus kok iya. Gitu. Jangan. Ya, saya rasa itu cukup. Ada banyak ayat yang saya bisa rantur buat saudara. Cuma untuk menunjukkan bahwa janji Tuhan itu main-mainnya memang di area mustahil. Main-mainnya memang di area mustahil. Jadi kalau yang ini enggak. Janji Tuhan itu selalu menyentuh yang namanya kemustahilan. Yang kedua, area janji Tuhan itu selalu mencakup kepentingan yang melampaui kepentingan pribadi kita. Area janji Tuhan itu selalu bermain pada area yang melampaui kepentingan pribadi kita. Saya kasih contoh Abraham tadi. Abraham itu kan dijanji punya anak, tapi Tuhan tidak berkonsentrasi pada anak loh. Konsentrasi Tuhan adalah kamu bakal jadi bapak bangsa-bangsa. Jadi itu melampaui ekspektasi Abraham. Yang Abraham dan Sarah harapkan itu anak. Tapi yang Tuhan bicarakan bukan anak. Yang Tuhan bicarakan adalah bangsa-bangsa akan lahir dari kamu. Raja-raja akan lahir dari kamu. Jadi memang janji Tuhan itu selalu punya kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan diri kita sendiri. Ada di sini yang sedang sakit. Kalau saudara sedang sakit, ingat janji Tuhan. Janji Tuhan selalu bilang apa? Tuhan pasti akan menyembuhkan. Tapi ingat, waktu dia sembuhkan saudara, itu bukan hanya bertujuan saudara sembuh. Tapi waktu dia menyembuhkan saudara, ada kepentingan yang lebih besar sedang menanti di balik penyembuhan saudara. Amin. Iya. Waktu saudara sedang tidak punya jalan keluar, Tuhan berjanji kepada setiap kita akan diberikan jalan keluar. Tetapi ingat, janji Tuhan itu adalah ada hal yang melampaui diri saudara yang akan didatangkan lewat jalan keluar yang diberikan kepada saudara. Ya, haleluya. Saudara mendapat perjanjian diberkati oleh Tuhan. Tetapi berkat yang akan diberikan kepada saudara itu tidak hanya untuk kepentinganmu. Ada hal yang melampaui kepentingan diri saudara sehingga berkat itu datang. Ya. Janji Tuhan membuat kita kaya. Ada berkat. Ada kekayaan. Tapi ingat, ada hal yang melampaui dirimu sehingga kamu dipercayakan janji itu. Saudara selalu harus ingat hal tersebut. Saudara harus selalu ingat hal tersebut. Bahwa setiap kali kita menerima janji Tuhan,
Ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada kita yang sedang menanti di balik janji Tuhan itu diberikan. Bahkan waktu saya dijanjikan anak oleh Tuhan, saya tahu bahwa ada kepentingan yang lebih besar dari sekedar saya harus punya anak. Ya. Ada kepentingan yang lebih besar. Lihat semua di Alkitab. Di Alkitab itu, saudara kalau mau ini baca Kejadian pasal 17 lah. Tentang Abraham itu. Lagi-lagi kan seperti itu. Nanti saudara baca aja di rumah. Baca sampai habis itu Kejadian pasal 17. Tapi yang saya ingin katakan buat saudara adalah janji Tuhan itu selalu dilepaskan. Tidak hanya karena kepentingan kita saja. Tapi ada kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan diri kita sendiri. Ada bigger importance yang dilepaskan. Ada kepentingan yang lebih besar. Area yang ketiga. Kayaknya saya akan berakhir di sini. Area yang ketiga adalah area pemurnian. Janji Tuhan itu selalu melewati ujian dan pemurnian. Jadi area dari janji Tuhan adalah area ujian dan pemurnian. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Janji Tuhan itu selalu melewati yang namanya ujian dan pemurnian. Dia akan selalu ada pada area tersebut. Jadi setiap kali kita menerima janji Tuhan, akan ada saudara sedang memasuki area itu, pemurnian. Saudara sedang memasuki area pengujian janji Tuhan. Karena memang janji Tuhan itu harus teruji. Mazmur 12 ayat 7 sampai 8. Mazmur 12 ayat 7 sampai 8. Mazmur 12 ayat 7. Oh, itu ayat 8. Berarti dia ayat 6. Coba ayat 6. Itu dia. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi janji Tuhan itu memang janji yang murni. Tapi untuk melihat kemurnian janji Tuhan, ya saudara harus masuk dalam ujian. Kan Yusuf dikasih mimpi, saya selalu bilang ini sama saudara kan. Yusuf dikasih mimpi. Ada yang sembah-sembah dia, saudara-saudaranya sembah dia, orang tuanya bahkan sujud menyembah dia. Yusuf dikasih mimpi, tapi setelah dia kasih mimpi itu, dia dikasih janji. Itu sebenarnya janji Tuhan buat Yusuf itu. Dia dikasih janji Tuhan. Waktu dia dikasih janji, wah senang toh, kita dapat janji senang. Tapi setelah dia terima janji itu, tebak apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yusuf dijual, Yusuf jadi budak, Yusuf bahkan jadi narapidana. Itu semua apa? Ada pemurnian janji Tuhan. Daud dapat janji Tuhan, bos. Samuel datang khusus ke Bethlehem untuk mencari Daud. Kemudian mengurapi Daud sebagai raja di depan seluruh kaum keluarganya dan berkata, Raja Israel sudah ditunjuk. Kamu saya urapi jadi raja bagi Israel. Wih, bayangan kita kan tentang raja adalah wah, mahkota, tinggal di istana, perintah-perintah orang. Tebak apa yang terjadi dalam kehidupan Daud? Jadi pelarian. Bertahun-tahun jadi pelarian. Diburu-buru. Jadi buronan kerajaan. Ngeri sekali. Itu kalau saya yang jadi Daud, saya cuma pikir-pikir. Itu minyak apa yang Samuel ada tumpah di saya ya? Siapa tahu Samuel salah tumpah minyak ini. Aduh. Kenapa habis diurapi justru saya jadi buronan kemana-mana. Aduh. Tapi tidak saudara, memang selalu mengalami pengujian. Ujian itu biasa. Ujian itu cuma membuktikan bahwa Anda penerima janji. Iya. Kalau Anda bukan penerima janji, ya hidup Anda flat.
Biasa. Tapi kalau hidup Anda ada ujiannya, wah itu menandakan bahwa terima kasih Tuhan. Ternyata saya adalah orang yang menerima janji Tuhan. Saya tidak mengerti janji apa yang sedang disingkapkan pada saya. Tapi setidaknya saya mengerti. Waktu saya ada dalam ujian ini, saya orang yang menerima janji Tuhan. Haleluya. Anda orang yang menerima janji Tuhan. Saya berakhir di sini. Waktu saudara dimurnikan dengan janji Tuhan. Ada ayat yang bagus sekali yang saya catat di sini. Yesaya 54 ayat 17. Saya berakhir di ayat ini. Yesaya 54 ayat 17. Mantap. Satu roh. Begitu saya begini dia tak ganti. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Mari saya beritahu saudara, waktu saudara diuji karena saudara menerima janji Tuhan, ini yang bakal terjadi pada saudara. Ada senjata yang dengan sengaja ditempa untuk melawan kamu. Ada tuduhan-tuduhan yang dengan sengaja dilepaskan untuk melawan kamu. Tapi janji Tuhan itu luar biasa loh. Dia bilang apa? Tidak akan berhasil itu senjata. Jadi Tuhan itu kalau ngomong jujur. Tuhan tidak pernah sembunyi-sembunyi. Tuhan tidak pernah bilang, kalau kau ikut saya tidak ada gitu senjata-senjata. Tidak ada. Tidak, Tuhan kasih tahu. Ada senjata, itu kan. Coba saudara pikir ya. Itu Tuhan jujur sekali. Tuhan ngomong, ini kau terima janjiku ini. Ada senjata itu di sana yang lagi ditempa untuk lawan kau. Dia kasih tahu sama saudara, ada senjata. Tapi dia bilang gini, tapi saya jaminkan sama kamu. Senjata-senjata itu memang dipersiapkan untuk kamu, tapi dia tidak akan berhasil. Wow. Cuma kan kita suka lebih konsentrasi ke senjata-senjatanya. Saya cuma bayangkan kita itu, kalau Tuhan ajak bicara, kita overreact. Tuhan baru bilang begini, memang kalau kau terima janjiku ini, ada senjata yang dipersiapkan untuk lawan kau. Senjata. Tuhan belum selesai ngomong, kita sudah bereaksi, overreact. Tuhan sampai mau bilang, tunggu dulu, diam kau dulu, saya lanjut dulu. Ada senjata. Dan akhirnya dia tidak dengar janji Tuhan yang setelahnya. Kebanyakan kita kayak begitu. Kita sudah tidak dengar jaminan Tuhan, kita konsentrasi pada fakta ada senjata. Tuhan itu tidak mau bohongi saudara. Makanya ada banyak orang Kristen yang kecewa sama Tuhan. Karena mereka belum mempersilahkan Tuhan melanjutkan kata-katanya, mereka sudah salah mengerti dengan pembukaannya. Ada senjata. Dengar habis. Kita kebanyakan tidak dengar habis. Makanya itu ya banyak orang Kristen begitu. Baca Alkitab, baca sepotong-sepotong. Gitu. Baca Alkitab cuma baca satu ayat itu yang dia bilang. Itu baca dulu keseluruhannya. Dengar Tuhan kasih habis kata-katanya. Memang ada senjata, tapi Tuhan bilang ini. Tapi saya jamin tidak akan berhasil. Wow. Baru dia bilang gini, nanti ada banyak orang melontarkan tuduhan melawan kau. Ada banyak. Kalau saudara terima janji Tuhan, pasti ada yang serang-serang saudara. Iyalah, orang melontarkan tuduhan melawan engkau di pengadilan. Tapi apa? Tuhan bilang ini, engkau punya kemampuan untuk membuktikan bahwa itu tidak benar. Engkau akan membuktikan bahwa mereka salah. Ya kan? Coba lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu diserang dengan tuduhan-tuduhan palsu. Mati di kayu salib. Tapi waktu dia ditombak oleh tentara Romawi. Begitu keluar air dan darah yang kena di tentara Romawi yang menusuk dia. Tentara Romawi itu tiba-tiba langsung tahu begini.
Dia mini anak Allah. Terbukti kan? Dia mini anak Allah. Dan Yesus kan tidak mati konyol. Dia bangkit juga akhirnya. Thomas saja yang muridnya. Thomas yang muridnya saja tidak percaya sama dia. Dari awal Thomas memang sudah kurang percaya. Yesus mau membangkitkan Lazarus, dia bilang apa? Main nih, kita pergi mati sama-sama dia. Nanti saudara bisa baca itu. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Kita pergi mati saja sama-sama dia. Waktu Yesus bangkit, murid-murid kasih tahu, kita ketemu Yesus. Langsung Thomas bilang apa? Kalau saya tidak mencucukkan jariku di lubang itu, pakunya itu, saya belum percaya. Lalu kemudian Yesus muncul. Yesus buktikan pada Thomas, semua yang kamu ragukan padaku tidak terbukti. Tapi apakah kita harus tunggu jadi Thomas? Karena Tuhan Yesus bilang, engkau melihat aku dan engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ketika firman ini dilepaskan, percayalah saudara. Percaya. Percaya saudara. Percaya saja. Saudara mungkin tidak tahu bagaimana akhirnya, tapi percaya saja. Karena begitu saudara percaya, saudara melihat kemuliaan dari janji Tuhan yang dilepaskan buat saudara.